Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Tauhid. Tauhid adalah tujuan diciptakannya alam semesta. Para rasul diutus untuk mendakwahkannya, demikian pula Al-Quran, memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah tauhid. Di sebagian besar surat-surat yang terdapat di dalamnya, Allah Ta'ala telah menerangkan bahwa lawannya yaitu syirik bagi pribadi dan masyarakat. Karena syirik merupakan sebab kehancuran di dunia dan di akhirat atau di neraka. Sesungguhnya seluruh rasul memulai dakwah mereka dengan tauhid. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum dirimu kecuali kami mewahyukan kepadanya, tidak ada sesembah yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Quran Surat Al-Anbiya ayat 25. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun dan mendakwahkan kaumnya agar supaya bertauhid. Beliau pun mendidik para pengikutnya meskipun yang masih belia untuk mentauhidkannya. Sebagaimana ketika beliau berpesan kepada keponakannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Tauhid inilah yang menjadi intisari dan hakikat ajaran Islam yang tidak akan diterima amal apapun tanpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid. Beliau bersabda kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman, jadikanlah dakwah yang pertama kali kamu serukan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah. Muttafaq alaih. Tauhid tercermin dalam dua kalimat syahadat. La ilaha illallah berarti tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Dan Muhammad Rasulullah berarti tidak boleh beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan ajaran Rasulullah. Inilah pintu masuk ke dalam agama Islam, dan ini merupakan kunci surga. Seorang yang mengucapkan dan meyakininya serta tidak melakukan pembatalannya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Orang-orang kafir Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah iming-iming kekuasaan, harta, dan perempuan, serta kesenangan dunia yang lainnya agar beliau mau meninggalkan dakwahnya. Namun, beliau sama sekali tidak mau menerima tawaran mereka. Beliau tetap tegar menjalankan dakwahnya bersama para sahabatnya, sehingga harus merasakan bagaimana macam gangguan dan tekanan. Sampai akhirnya Allah Ta'ala berkenan mengaruniakannya kemenangan dakwah tauhid sesuai perjalanan waktu 13 tahun. Dan sesudah itu di kota Mekah pun kembali ditaklukkan. Berhala-berhala pun dihancurkan seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang artinya, telah datanglah kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Quran Surat Al-Insyirah ayat 81.
Tauhid merupakan tugas dan tanggung jawab setiap individu Muslim selama hayat di dalam kandung badan. Dia mengawali hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan alam dunia ini juga dengan tauhid. Demikian pula kewajibannya seumur hidup adalah menekankan nilai-nilai tauhid dan mendakwahkannya. Dan hanya tauhidlah yang bisa menyatukan kaum muslimin. Tauhid akan membebaskan manusia dari peribadahan kepada selain Allah Ta'ala, karena segala sesuatu selain Allah Ta'ala tidak menciptakan atau menguasai kemanfaatan dan kemudaratan, sehingga ia tidak layak untuk diibadahi. Maka dengan tauhid, seorang manusia akan tunduk beribadah kepada Rob yang menciptakannya dirinya. Dengan tauhid pula, akalnya akan terbebas dari belenggu kufarat dan pemikiran-pemikiran sesat serta tekanan para penjajah dan tauhid yang lailim sebagaimana Fir'aun dan dukun-dukun yang tak rela kekuasaannya direbut dari hati manusia dengan seruan la ilaha illallah. Tauhid akan membentuk kepribadian yang unggul dan diperhitungkan. Karena dengan tauhid, maka seseorang manusia hanya memiliki satu sesembahan yang menjadi tujuan ibadah dan ketundukannya, baik ketika bersendirian ataupun bersama keramaian. Tauhid merupakan sumber keamanan bagi umat manusia, karena orang yang bertauhid hanya akan merasa takut kepada siksaan Allah, sehingga dia tidak akan merasa takut kepada selain Allah. Tauhid merupakan sumber kekuatan diri, karena dengan tauhid akan melahirkan kekuatan pada diri manusia yang muncul karena rasa harapnya kepada Allah Ta'ala, tawakal kepadanya, ridho dengan takdirnya, dan sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya, serta tidak bergantung kepada makhluknya. Tauhid merupakan asas persaudaraan yang hakiki dalam persamaan. Karena ajaran tauhid tidak mengizinkan bagi siapapun untuk mengangkat sebagaimana makhluk untuk menjadi sesembahan tandingannya. Maka uluhiyah adalah hak Allah Ta'ala semesta dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh manusia untuk tunduk beribadah kepadanya. Dan Rasulullah SAW adalah teladan dan panutan bagi segenap umat manusia dalam menjalankan kewajiban yang agung ini. Jadilah pribadi masyarakat, bangsa, dan negara kita untuk selalu mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat dan menjadikan kita senantiasa mengingat Allah dan dihindarkan dari segala hal yang membuat iman kita menjadi jauh kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.